Tapi kalau kamu punya orang tua, kamu punya anak-anak yang anak kecil, atau kamu punya tetangga yang keringkih, itu orang bisa bisa Hmm. bisa pemberatan. Makanya Hmm. jangan kita egois merasa diri kita kuat, kita malah membuat sekeliling kita sakit. Karena itu yang terjadi. Nah, Sekarang udah banyak ya. artis kena loh. Kemarin Hmm. Gilang Diga, terus Gilang Hmm. Diga nularin siapa namanya, si Melly Guslo, Gilang Hmm. Diga nularin Irfan Hakim. Makanya saya negur Melly Guslo Hmm. tadi, karena Hmm. Indosiar udah pada mulai kena. Terus juri Hmm. ini Indonesian Idol, Maya sama Boy kan kena. Nah, saya takutnya tuh Hmm. kalau mulai artis yang kena, it means kita tahu bahwa artis itu bersih dong. Entertain tuh pasti lebih bersih dari orang-orang, karena kan mereka akan lebih insecure kan, karena mereka kan Oke, di studio. Nah, ketika lebih entertain jaga. aja kena, berarti Ya. apalagi warga biasa yang tidak punya Hmm. budget semahal itu gitu. Jadi saya mikirnya Hmm. sesimpel Hmm. itu. Jadi emang semua orang sebenarnya harus udah waspada banget nih ya. Apalagi Betul. udah makin banyak juga. Kita tahu ini penambahannya tiap hari 10.000, hari ini 9.000 Rekor dok hari lebih, ini. deket 10.000. Ya Hari kan? ini positivity rate 30% loh dok, rekor kita. Nah, itu dia. 30%, berarti 3 dari 10 positif ya. Tinggi banget itu hitungannya. Gitu dok. Itu yang ketahuan loh dok. Belum yang kayak, kan banyak kawan-kawan saya ini dok yang telemedicine, itu curhat ke saya lewat WhatsApp. Rata-rata mereka anosmia, tapi mereka nggak mau swab, takut. Jadi saya suruh isolasi mandiri. Ada 14 orang dok saya kontrol. Jadi udah nggak terdeteksi dong ya, karena kan kita Iya, benar dok. memastikan konfirmasi positif cuma dengan PCR swab test gitu kan? Iya betul. Jadi mereka ini takut karena hasilnya lama, terus mereka takut tambah parah di rumah sakit karena penuh. Jadi mereka bilang ke saya kayaknya gejala deh dok. Terus saya kasih, dan benar di hari pokoknya kan gejala ringan sedang 14 hari isolasi mandiri. Ya udah saya ngurus telemedicine. Saya kasih anjuran suplemennya, obat-obatan yang bisa dibeli di apotek gitu. Yang pasti sih jangan sampai telat sih. Kadang-kadang orang karena takut nggak mau periksa, terus ya punya ketakutan-ketakutan sendiri, akhirnya telat pengobatannya malah jadi penyakitnya lebih berat. Karena kadang-kadang gejala di awal kan ringan dok ya. Iya, iya. Gejala di awal itu kan ringan pasti kan, inkubasi. Cuman kan yang kita takutin kalau imunnya rendah, dia bisa gejala pemberatan gejalanya. Iya, iya, betul-betul. Jadi emang semua orang harus udah mulai antisipasi. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita nggak antisipasi dari awal, yang ada malah rugi sendiri, telat sendiri gitu ya. Iya, betul itu dok. Jadi sekarang tuh bukan saatnya kita ngerasa sok kuat sih. Oke lah kita sok kuat, tapi kalau kita punya tetangga itu loh, makanya saya bilang kalau kamu kuat gak apa, tapi kan belum tentu keluarga kita kuat. Makanya jaga diri, jaga sesama. Dan ini menjadi penting sih, makanya kita harus secure pada toko kita, pada diri kita masing-masing. Kok toko sih? Ngomong-ngomong soal toko, ini pandemi juga kan sangat ngaruh ya ke perekonomian. Kita Wah iya, sama-sama udah punya usaha nih ya. Gimana iya usahanya dok. Dokter Tirta selama ini? Kalau Terdampak kah? kalau Susan Care hampir rugi miliaran dok tahun ini. Hah? Oh Wah, ya. rugi banyak dok. Jadi karena kan kita kan kalau PSBB patuh dok di Jakarta. Sementara toko paling banyak saya di Jakarta ada 17. Jadi ya 17 toko itu buka tutup. Kerasa banget dok. Kadang hanya bisa buat bayar pegawai doang. Tapi ya mau nggak mau saya masih ada cadangan buat hidup sih. Tapi cukup. Cuman yang saya rasakan memang ini memukul berat pengusaha. Maka kalau PSBB kemarin saya diskusi dengan ketua pengusaha Indo dok, kan di salah satu stasiun TV, kita setuju bahwa yang disasar harusnya jangan industri terus dok, tapi mulai klaster perkampungan, klaster transportasi umum, sama klaster-klaster yang di siang gitu loh. Soalnya kalau corona diberlakukan jam malam itu nggak efektif ya dok, malah membuat antrian makanan tambah banyak di jam 5 sampai jam 7. Gitu ya. Jadi banyak sebenarnya dampaknya malah justru malah makin panjang gitu ya. Betul dok. Jadi menurut saya sih kalau PSBB lebih baik lebih fokus ke perumahan, edukasi tingkat kader kesehatan, sama transportasi umum, stasiun, terminal, bandara. Kalau rumah makan udah biarin aja jam 9, karena rumah makan itu disiplin semua dok, rata-rata 80% disiplin lah. Gitu kalau kita mau survei belak-belakan ya. Toh yang ke rumah makan mentok 100 orang. Jadi kalau kita berlakukan jam malam malah bahaya dok. Karena itu akan membuat penumpukan di jam 5 sampai jam 7. Itu yang terjadi di beberapa kawan saya industri makan. Gitu dok. Oke. Beberapa restoran di dekat rumah saya sih saya lihat parah banget sih sejujurnya.
Iya Jadi banget dok. butuh penanganan ini karena semua orang kayak udah lalai. Kita kan sebenarnya harus ingat lagi penularannya ini kan sesimpel dari droplets. Jadi apa yang keluar Bener dari dok. mulut sama hidung kita. Jadi yang Bener paling dok. serem kan sebenarnya di rumah makan atau semua yang berhubungan sama apa droplet orang lain gitu kan, Betul, yang bisa betul dok. tular-tularan Betul. kan. Itu Itu kalau sih yang nyucinya nggak bersih, sebenarnya. sama aja dok. Bahayanya. Makanya Hmm, kalau aku sih sekarang, kalau kita mau makan, aku lebih hmm, insecure sih dok kalau makan keluar. Terus ditambah hmm, banyak juga yang kayak gini dok. Kayak kalau kita makan keluar, hmm. banyak yang bahan-bahannya tuh nggak seger. Saya kemarin sempat Oh, keracunan dok, hah? muntaber saya keracunan Ya sebuah daging ampun. ayam yang disimpan lebih dari 5 hari kayaknya. Saya nggak sadar kan di situ. Jadi karena Oh, mereka kan juga kekurangan uang gitu loh. Makanya di sini saya bilang kita harus perhatikan sanitasi dan kebersihan iya makanan sih benar. kalau makan di luar. Banget banget. Termasuk alat makannya. Jadi semua sendok garpunya segala macam juga harus bagus. Ya, harus bersih gitu lah ya. Jadi bagus gara-gara sinyal. Iya Sinyalnya betul dok. putus-putus kayaknya. Iya Oke. tapi jangan lanjut lanjut dok, Eh, aman-aman. aman aman. Oke. Kalau misalnya di depan ini kita ada vaksin, kayak semua orang nih banyak masih ada yang ragu dengan vaksin ini. Padahal udah dikasih penjelasan. Kalau Iya vaksin dok. yang aman yang udah keluar dari Badan POM pasti kan vaksin yang aman, yang bermutu dan berkhasiat gitu ya. Nah, kalau masih ada Betul dok. juga nih yang nanya, saya masih bolak-balik ditanyain aman nggak sih? Saya juga sampai bingung mau ngomongnya apa lagi ya. Betul. Gimana ya Kalau dok? Kalau edukasinya gini sudah, kalau vaksin yang penting kan uji klinis itu ada 5 tahap. Nah kalau udah melalui tahap yang kedua ini sebenarnya sudah dikatakan bisa aman, tapi Mm-mm, efikasinya apa enggak gitu loh. Nah standar aman mm-mm. dari sebuah negara itu kalau dikeluarkan standar EUA atau Emergency Use Authorization Use yang authorization. dikeluarkan dari si siapa namanya Badan BPOM. POM. Ya, nah Ya. jadi lebih baik kita menunggu BPOM, terus MUI halal, baru kita Mhm. aman. Nah, nanti kalau untuk membantu, insya Allah saya akan bantu edukasi dok. Saya akan install kalau saya proses vaksin. Siap. Ini memang kemarin kita harus bersyukur ya, karena MUI bergerak cepat juga membantu dan sudah Betul, keluar fakma halalnya nih ya. betul Yang dok, buat betul semuanya banget, yang lagi nonton sekarang yang betul, belum tahu vaksin untuk Sinovac sendiri ya, CoronaVac namanya itu vaksinnya halal. Nah, betul, kalau untuk keamanan sendiri kita tunggu Badan POM. Badan POM betul ini dok. juga kan sebentar lagi akan memberikan pernyataannya nih. Karena kalau di Iya dok. tempat lain sebenarnya hasil dari Sinovac-nya sendiri ini udah keluar ya. Dari 78 Badan dok. POM yang Kalau ada Brasil 78, di Turki 91. Brazil. Cuman kalau paling Ya, bagus Brasil dok. Soalnya Brasil tuh ujinya 13.000 orang. Terus yap. mereka intinya 78 ini berarti bukan efektivitas 78%, bukan, tapi artinya 100% Hmm, kurangi 78 itu 22 dibagi dengan hmm. unsur rasio, intinya dia 5 kali lebih bisa mencegah COVID, 5 kali untuk terjadi lebih berat. Itu 5 kali lebih rendah resiko Nah, terjadi berat. Jadi itu emang ya. bagus lah untuk lansia dan orang-orang beresiko. Sama ini dok, kalau yang BPOM ini insya Allah katanya tanggal 12 dok. Kita Tanggal doain aja 12. moga-moga semua berjalan dengan lancar ya. Betul dok, betul. Oke, kalau misalnya nih, kita kan pengen semuanya udah balik lagi normal gitu ya. Dan Betul emang dok. begitu udah ada vaksin, kita nggak langsung semata-mata, wah langsung party gitu ya. Iya, nggak boleh dok. Begitu udah divaksin nggak boleh gitu ya. Tetap harus 3M-nya dong. Betul dok. Betul dok, betul. Betul banget dok itu. Jadi kalau dalam vaksin gini sih, tetap Hmm, kalau dari kata ahli ya, WHO juga mengatakan satu, vaksin hmm, itu hak rakyat. Jadi kalau bisa jangan diwajibkan. Saya udah bilang ke KSP sih dok soal itu. Terus kedua, oke. tetap kita harus protokol 3M, cuci tangan dan pakai masker. Dan kalau bisa sih menjauhi kerumunan. Saya sih edukasi bukan jaga jarak lagi, tapi menjauhi kerumunan. Soalnya kalau jaga jarak, in fact kalau kita di KRL susah. Nah, kita berusaha Hmm, semaksimal aja. Tapi kalau ada kerumunan, kita minggir aja. Itu lebih efektif. Terus, makan makanannya bergizi, olahraga teratur, hmm, serta suplemen yang bagus. Suplemen kan ada suplemen jamu-jamuan itu udah bagus. Itu udah kalau dari saya. Jamu-jamuan itu ini ya, Temulawak, herbal jahe. kekayaan Iya, kekayaan itu bagus untuk, Indonesia. iya itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh Ya, kita ya, dok ya. soalnya. Oke, kalau misalnya ada tips nih buat semuanya menghadapi tahun 2021, versinya Dokter Tirta apa? Kalau Buat tips saya teman-teman sih semua. 2021 ini kan pertama kita harus berduka dulu ya atas jatuhnya pesawat SJ ya Sriwijaya.
Dan Sedih kedua sih, banget. iya itu kasihan dok, itu temennya Kak Arif Rosin kan Ya. ada yang di sana. Jadi terus yang Hmm. nomor dua, kita harus tetap jaga diri, jaga sesama. Ketiga, kita harus tetap mencuci tangan, belajar hidup bersih, pakai masker, jangan meremehkan. Terus kalau ada kawan yang Tuh. kena COVID tetap harus disupport. Terus kelima, Hmm. untuk usaha ini memang adalah uh, hal yang sangat berat ya bagi teman-teman kita yang menjadi pengusaha. Jadi kita tetap harus pinter-pinter mengatur financial plan agar kita tidak jatuh dalam suatu kondisi kebangkrutan. Ya, betul. Setuju banget. Aduh, keren banget tadi tipsnya. Oke, buat semuanya yang mau nanya, mumpung ada saya sama Dokter Tirta, boleh. Nanya-nanya Ya. tulis aja di kolom chatnya ya, malam hari ini ya. Dan Oke, saya di kalau saya kolom misalnya... chatnya, kolom komentar nggak keluar dok di saya. Iya ya. Tapi Di aku keluar. di dokter Isa keluar ya. Iya. Kenapa nggak keluar? Nggak tahu errornya. Tapi saya ini wajar. Ini yang nonton berapa sih dok matanya sih? Saya nggak update, saya cuma 212 tulisannya. Berapa ini ya sekarang ya? 2.400-an. Iya. Di saya cuma 200 dok. Ini HP apa jualan dok? Kayaknya harus Saya ganti handphone atau komen sinyal. netizen nggak ada. Komen netizen nggak ada. Terus habis itu matanya nggak keluar nih. Gitu. Sayang tadi udah banyak yang komen nih sama buat Dokter Tirtanya sendiri nih. Tanya apa? Ini live baik banget. Bisa rugi. Hari ini nggak tidur Iya. ya dok. Aduh. Saya nggak Iya. pernah pulang nih. Aduh. Wah, sama aja saya juga. Saya Iya, senangnya dok. adalah sekarang nih belakangan ini sudah banyak nakes yang emang siap dan bersedia untuk divaksin. Karena beberapa hari ini juga kita ada agenda nih untuk berbincang soal vaksin ini dengan para nakes Indonesia. Terus semua responnya sih siap divaksin gitu. Positif sih. Kalau Dokter Tirta gimana? Berarti dokter siap divaksin? Oh jelas, saya pertama kan dok. Jelas saya. Siap. Alhamdulillah sih saya screening lolos. Bagus kalau gitu. Oke. Siap dok. Apa ya? Tadi ada yang mau nanya apa ya? Aku cari-cari di sini ya. Ya tanya itu masih aneh-aneh itu dok. Kalau sama Dokter Tirta sih kebayang. Iya, tapi saya nggak bisa lihat pertanyaan netizen, jadi ya fokus kayaknya. Gimana? Iya. Nggak ada nih saya sama sekali. Nggak ada. Ini aja deh. Ini aja. Kenapa ini simpulkan lagi? Kenapa Dokter Tirta ini semangat banget buat vaksin? Gitu aja deh. Karena tadi banyak yang nanya. Diulang lagi, disingkatin. Jadi satu, saya tuh kan sudah kerja sama Dinkes Sleman tuh udah sejak lama ya dok ya. Saya dulu kan kerja juga di Sleman. Saya juga bantuin mitigasi bencana beberapa kali di Sleman. Dan saya edukasi keliling di puskesmas di daerah kaki Gunung Merapi itu bareng Dinkes Sleman. Nah, karena saya di COVID juga bantu relawan Camp Merapi dan Sleman juga, ya maka Dinkes Sleman mendaftarkan saya dok. Gitu. Nah, pertama karena saya dianggap ya bisa membantu edukasi kawan-kawan di Kabupaten Sleman dan Provinsi Jogja. Maka saya semangat banget kalau ranahnya edukasi. Gitu. Saya nggak takut karena udah lolos uji klinis juga. Jadi ya udah santai aja gitu kalau saya. Selama itu buat kesehatan saya siap dong. Gitu. Iya gitu ya. Itu kan buat perlindungan kita juga ya. Karena semuanya ini sebenarnya harus mau ya untuk dimotivasi dan saling memotivasi semuanya gitu ya, lingkungan sekitarnya ya. Tepat banget dong, betul. Karena kita pengen balik lagi ke dulu, kita mau bisnisnya lancar lagi. Betul, yang pasti biar bisa seperti dulu lagi, virusnya harus hilang. Dan kalau virusnya hilang, salah satu upayanya adalah dengan vaksin pastinya. Jadi semuanya lagi nonton harus ya, vaksin juga nanti kalau sudah ada. Dan nanti akan ada waktunya secara bertahap gitu ya, diberikannya ya. Ada lagi dok. Baca lagi dok. Apa? Satu lagi dok. Apa ya? Satu lagi ya? Kalau nggak tahu, banyak yang komen katanya. Dokter kita tumben kalem. Ya, habis suaranya saya udah Zoom total hari ini 8 kali dok. Zoom 8 kali. Masih ada Zoom lagi 3 nih sampai jam 11. Oke. Wah, hari Minggu tuh harinya Zoom kalau saya. Hari Minggu harinya Zoom. Iya. Oke. Iya, ini saya habis ini juga mau Zoom lagi nih. Ya udah dok, kalau closing nggak apa-apa dok. Perilaku ini aja. Perilaku apa aja yang bisa bikin kita terhindar dari COVID? Nah, ini aja nih. Oh, perilaku insecure sebenarnya. Jadi dikit-dikit cuci tangan. Saya sih selalu ngajarin ke tim saya, selalu dikit-dikit cuci tangan. Jadi habis pegang apa, cuci tangan. Jadi sebenarnya perilaku sesimpel itu udah mencegah kita dari COVID loh. Kenapa? Misal kita pakai masker nih, terus kita megang hidung, ya kan?
itu sebenarnya udah bisa tularan. Untungnya saya cuci tangan di dalam mobil juga ada hand sanitizer. Jadi saya bilang, Ya. rajinlah cuci tangan. Itu aja paling penting. Oke. Itu perilaku simpel yang bisa mencegah kita dari penyakit apapun itu. Gak hanya COVID ya, bahkan penyakit kayak hepatitis A juga bisa. Semua penyakit menular sebenarnya ya. Iya, penyakit Oke. menular sebenarnya. Oke, kalau misalnya ada yang nanya, kalau misalnya kita nih kan disarankan untuk hidup sehat yang penting. Nah, hidup sehatnya ala Dokter Tirta deh, kan Dokter Tirta ini udah kemana-mana, udah Ya, betul, jalan betul. kemana-mana, tapi selama ini terlindungin gitu ya. Iya, saya swab 18 kali dok, negatif Wih, terus. dihitungin. 18 kali. Jadi kalau saya sih hidup pertama tidur teratur gitu. Terus kedua suplemen bergizi, olahraga teratur paling nggak seminggu sekali. Terus makan makanan yang bergizi. Tapi makanan saya jujur nggak usah ditiru lah. Saya kemarin makan nasi sama mie instan. Karena kepepet banget. Jangan dong. Jangan. Yang penting makan makanan. Jangan dong. Terus habis itu saya sering minum Iya, jamu-jamu dong. Gitu. Sama ya olahraga teratur, pakai masker, cuci tangan. Kalau bisa menghindari kerumunan. Kalau bisa gitu. Tapi kan di relawan kadang kita juga tetap nggak bisa gitu. Oke. Emang kan terkenal nih Dokter Tirta nih mangan enak. Mangan masker. Iya dong, itu Mangan jelas masker. dong. Mangan masker. Wah, jelas tuh. Oke, jadi buat kedepannya tetap semangat edukasi ya. Karena Betul, ini saya juga sebenarnya kalau diundang ke TV-TV kan saya nggak pernah mau kalau mereka minta saya nggak pakai masker. Makanya betul. buat yang nanya, kenapa saya jarang di TV? Karena TV jarang nerima saya karena saya harus pakai masker kan. Wah, Nah, saya senang Bu banget. Dokter. Iya. Gitu Bu Dokter, ceritanya. Jadi buat yang nanya kenapa sih makanya, kok jarang? makanya Dokter Raisa saya lihat jarang ada di TV karena tolak sendiri berarti ya. Saya nggak mau kalau misalnya Iya, gitu. kalau jubir COVID kan biasanya sering di TV. Saya mikirnya kayak gitu kan. Berarti emang karena Dokter Raisanya yang nolak ya? Saya nggak mau kalau nggak pakai masker. Kalau misalnya pakai face shield aja gimana? Nggak bisa kalau nggak pakai face shield doang dong, ya kan? Mantap banget. Gitu. Wah, iya. Jadi selama ini saya mau kalau via Zoom doang gitu. Ya udah kalau mau kelihatan mukanya harus via Zoom kan gitu. Nah, gitu. Yang paling penting edukasinya dari diri sendiri dong pastinya, ya kan? Betul dok, siap dok. Dok, ini saya mau beli Siap. makan bentar dok. Oke. Thank you ya dokter. untuk semuanya. Siap, silahkan. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Salam sehat. Dokter Raisa. Ya, salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, semuanya terima kasih ya yang udah nonton bareng tadi. Jangan lupa besok saya akan ada ngobras lagi. Kira-kira dengan dokter siapa ya? Tunggu aja ya. Dah, semoga bermanfaat.